Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut lanjutan cerita sebelumnya tentang buku terlarang percakapan dengan iblis. Di akhir video terkait sebelumnya disebutkan bahwa selain perang dan kemiskinan, iblis punya terlalu banyak cara lain untuk menjerumuskan manusia. Misalnya nafsu, dan yang paling suka iblis gunakan dalam nafsu ini adalah nafsu makan, nafsu seksual, nafsu serakah, kemalasan, dan keangkuhan semu. Di samping itu, iblis juga kerap menggunakan emosi negatif seperti amarah, rasa benci, dan sikap permusuhan. Dan agar manusia selalu terobsesi dalam harapan, iblis akan berusaha mencegah manusia memuaskan keinginannya, membuat harapan mereka tidak terwujud. Inilah pekerjaan terbesar iblis. Lalu kenapa dia membiarkan kelas penguasa mewujudkan keinginan mereka? Karena banyak dari kelas penguasa yang menjadi bawahannya. Mungkin ada yang pernah mendengar bahwa ada beberapa orang yang menjadi kaya setelah menandatangani kontrak dengan iblis. Terkesan seperti ini, bukan? Jika begitu, mereka seharusnya juga akan kehilangan sesuatu setelah memperoleh keinginannya. Ya, karena itulah mereka kehilangan sifat kemanusiaan. Mereka telah menjadi budak iblis. Tentu saja, iblis juga secara khusus menyebutkan bahwa tidak semua orang kaya itu adalah bawahannya. Dia juga sangat tidak suka beberapa orang kaya, karena beberapa orang berada dan dermawan seperti inilah yang memberi manfaat bagi umat manusia. Mereka berusaha membantu mengentaskan kemiskinan dan semacamnya. Inilah yang tidak disukai iblis. Iblis lebih suka orang-orang yang bersedia melayaninya dan menciptakan kemiskinan atau perang dan segala sesuatu yang menyebabkan penderitaan. Menurut kami, mungkin inilah salah satu faktor mengapa buku ini sulit diterbitkan. Karena dalam buku ini disebutkan bahwa ada sebagian orang di dunia yang menghalalkan berbagai cara untuk meraup harta kekayaan, dan ada sebagian kelas penguasa yang menciptakan kepanikan seperti ini. Iblis mengatakan bahwa sebenarnya sebelum munculnya manusia, dia menguasai semua makhluk hidup di dunia, dan semua makhluk hidup di bumi dapat dikendalikan hanya dengan menggunakan satu hal, yaitu rasa takut. Namun setelah munculnya manusia, di mana karena manusia memiliki pikirannya sendiri, jadi agak sulit untuk mengendalikannya, sehingga iblis tidak bisa menyelesaikan tugasnya hanya dengan mengandalkan rasa takut. Jadi, dia menemukan beberapa metode baru, seperti misalnya menciptakan kemiskinan atau berbagai keserakahan seperti yang disebutkan sebelumnya. Tentu saja, merasuk ke dalam batin manusia hanyalah langkah pertama bagi iblis. Langkah kedua yang lebih penting adalah mengubah energi negatif dan emosi negatif ini menjadi kebiasaan Anda, agar Anda selalu mengulangi emosi dan energi negatif ini. Saat demikian, maka iblis baru sepenuhnya selesai. Ia akan tumbuh di dalam tubuh Anda dengan sendirinya. Selanjutnya kemudian, ketika emosi negatif manusia terus berkembang, maka akan menimbulkan emosi konfrontatif yang akan berujung pada peperangan dan penyerangan. Oleh karena itu, rangkaian emosi ini akan terus berlanjut, dan selama emosi negatif ini tumbuh, maka akan menghasilkan ketakutan dan energi negatif baru. Oleh karena itu, proses terjadinya energi negatif ini merupakan lingkaran setan yang sempurna. Jadi, ketika iblis dengan bangga menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis dengan peka mencermati kelemahan iblis. Entah apakah teman-teman menyadarinya atau tidak, bahwa sebenarnya ada kelemahan dalam proses menghasilkan energi negatif seperti tersebut di atas. Artinya ada beberapa orang mungkin tidak memenuhi kondisi ini, sehingga tidak akan merasuk ke dalam lingkaran setannya.
Penulis kemudian bertanya, "Kalau begitu, apakah orang yang memiliki kemampuan berpikir sendiri dan pandangan yang mandiri itu tidak begitu mudah untuk dikendalikan oleh Anda?" "Benar sekali," kata iblis. Iblis mengatakan bahwa dia paling tidak suka orang-orang yang berpikiran mandiri, punya gagasan, penuh energi positif, proaktif, tekun, dan tidak memiliki emosi negatif. Orang-orang seperti ini adalah yang paling sulit dikendalikan. Benihku akan mati di dalam sanubari mereka. Aku sama sekali tidak berdaya menghadapi orang-orang beraura positif seperti ini. Dan hanya 2% manusia di dunia dengan energi positif seperti ini. Selain itu, ada sekelompok orang yang lebih tidak disukai iblis, yaitu mereka yang bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain. Orang-orang yang berenergi positif seperti orang-orang bijak yang tidak asing lagi bagi kita. Misalnya Socrates, Confucius, Voltaire, dan orang-orang bijak lainnya, termasuk orang-orang seperti Anda, kata iblis. Tapi untungnya, kata iblis, ada 98% manusia di dunia tidak seperti itu. Jadi aku masih punya peluang besar untuk mengendalikan mereka. Penulis kemudian bertanya lagi, "Jika punya pemikiran sendiri, apakah bisa lepas dari kendali Anda, terlepas dari lautan penderitaan dan kemalangan?" Untuk lepas dari cengkramanku tidaklah semudah itu. Hanya ketika pikiran positif Anda menjadi kebiasaan, barulah bisa terlepas dari kendaliku, kata iblis. Apakah pikiran positif itu? Yaitu penuh harapan, cinta kasih, dan pikiran yang bersifat positif. Iblis mengatakan bahwa energi positif dan energi negatif bekerja dengan cara yang sama. Energi positif menjadi sebuah kebiasaan. Bila disirkulasikan secara terus-menerus, maka akan menghasilkan energi positif, yaitu kesuksesan dan keberuntungan dalam pengertian bahasa kalian. Sebaliknya juga demikian, peredaran energi negatif yang terus-menerus akan menghasilkan energi negatif, yaitu kemalangan, kesialan, atau nasib buruk. Ini adalah akibat dari peredaran energi negatif yang terus-menerus. Jadi, semakin Anda khawatir terhadap kemiskinan, maka Anda akan semakin miskin. Kekhawatiran adalah sejenis energi negatif. Demikian pula ketakutan juga merupakan suatu energi negatif. Semakin Anda tidak ingin miskin, maka Anda akan semakin miskin. Pandangan ini sama persis dengan hukum tarik-menarik. Dalam hukum ketertarikan, ditekankan pantang adanya kata tidak ada dalam pikiran Anda. Misalnya berpikir dalam hati, "Aku tidak ingin miskin," maka sebagai akibatnya, Anda akan menjadi miskin. Mengapa? Karena perasaan cemas, khawatir, takut atau sejenisnya itu adalah energi negatif. Sebaliknya jika berpikir aku ingin kaya, ini adalah semacam energi proaktif. Tidak ingin miskin dan ingin kaya dalam pandangan kita, itu sama saja secara semantik, tetapi sebenarnya keduanya adalah konsep yang sangat berbeda di ranah iblis dan Tuhan. Tidak ingin miskin itu masuk ke ranah iblis, siklus negatif. Sebaliknya ingin kaya itu masuk ke ranah Tuhan, yaitu siklus positif. Hal ini sama dengan hukum tarik-menarik. Jadi jangan ada energi negatif pada segala sesuatu yang dipikirkan. Intinya, ia menekankan bahwa di dunia ini terdapat norma paling dasar, yaitu hukum tarik-menarik. Selanjutnya kemudian penulis menanyakan satu hal yang menurut kami cukup misterius. Kami merasa penulis seakan sengaja menanyakan hal ini untuk disampaikan kepada kita. Penulis bertanya kepada iblis, apakah dengan memiliki pemikiran yang positif itu sudah cukup? Tidak perlu belajar ilmu pengetahuan lagi. Menurut saya pengetahuan itu sangat penting, kata penulis. Hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan,
kita baru bisa meraih kesuksesan. Penulis merasa bahwa belajar mungkin jauh lebih penting. Namun tak disangka, iblis justru berkata, "Kau salah besar. Tidakkah kau menyadari bahwa semakin banyak pengetahuan yang Anda pelajari, semakin banyak perang yang akan Anda alami? Ada satu titik kekeliruan dalam pemahaman manusia, bahwa akumulasi ilmu akan berubah menjadi kecerdasan atau kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan itu tidak berasal dari ilmu pengetahuan." Ini adalah jawaban iblis. Kami juga tidak tahu apa maksudnya. Kemudian penulis juga menanyakan hal lain yang sangat penting, yaitu tentang keberuntungan. Penulis menanyakan apakah di dunia ini ada yang namanya keberuntungan. Ada yang beruntung, ada yang sial, ada yang bernasib buruk atau semacamnya. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak ada, kata iblis. Kalian, manusia, tidak dapat memahami hukum dari cara kerjanya. Jadi kalian menyebutnya keberuntungan atau mukjizat. Kalian tidak dapat memahami hubungan sebab akibat di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa kalian berpikir demikian. Dan aku sebagai suatu keberadaan, maupun Tuhan yang menurut kalian sebagai sang pencipta kalian, kami tahu mengapa ada manusia yang mendapat keberuntungan dan mengapa mendapatkan hasil yang baik. Jadi menurutnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah akibat yang tak terelakkan, bukan karena ada orang tertentu yang beruntung, lalu bisa sukses. Takdir itu ada, tapi keberuntungan tidak ada. Nasib sudah ditakdirkan, sudah diputuskan saat Anda lahir. Sebagai contoh misalnya, setelah lahir, Anda pasti akan mati. Ini yang disebut takdir. Tidak peduli apakah perjalanan hidupmu baik atau tidak, Anda pasti akan mati. Kematian adalah takdirmu. Takdir itu sudah pasti, dan hasilnya juga pasti. Hanya saja prosesnya tidak sama. Demikian pula dengan perjalanan hidup di dunia. Ada yang dipastikan gagal, ada juga yang sebaliknya. Hanya saja prosesnya yang tidak sama. Menurut Anda, apakah proses ini penting atau tidak? Jika hanya melihat hasilnya saja, takdir sudah menentukan segalanya. Namun jika Anda memperhatikan prosesnya, Anda berhak memilih. Anda bisa menggunakan pikiran dan emosi positif Anda agar perjalanan hidup Anda berjalan lancar, meski pada akhirnya Anda tetap akan mati. Kalau hanya melihat hasilnya, bagaimanapun juga dalam beberapa tahun, nanti saya pasti akan mati. Jadi saya tidak perlu bekerja keras lagi. Jika Anda berpikir seperti ini, maka Anda akan seperti itu seumur hidup. Tetapi walaupun Anda tahu bahwa pada akhirnya Anda akan mati juga, kami merasa jika ingin menjalani hidup dengan penuh semarak, Anda bisa menjalin hidup yang semarak seperti ini, meskipun hasilnya akan sama. Penulis kemudian bertanya lagi, jika memang Anda adalah keberadaan yang hebat, mengapa Anda tidak menghancurkan saja yang di atas dan menguasai dunia ini? Kau benar-benar naif. Aku akan lenyap jika aku menghancurkannya, kata iblis. Kami berdua harus eksis bersama. Dengan adanya energi positif, baru akan ada energi negatif. Ada emosi negatif juga emosi positif. Tidak mungkin menghilangkan satu sama lain. Jadi yang iblis maksud itu adalah bahwa dia bukanlah keberadaan yang jahat. Dia hanya energi negatif. Di mata kalian, mengira ini adalah keberadaan yang menakutkan, tapi dalam pandangannya, dia hanyalah bagian dari alam semesta. Tidak ada perbedaan antara menakutkan atau tidak. Kalian bisa memilih hidup kalian masing-masing. Di mata iblis, tidak ada kehidupan yang baik atau buruk. Ini persis sama dengan apa yang Tuhan katakan. Buku Outwitting the Devil ini mirip dengan buku Conversation with God dalam video sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa tidaklah penting iblis itu eksis atau tidak. Yang penting adalah pesan yang disampaikannya. Bagaimana Anda akan menjalani hidup ini? Anda harus proaktif, penuh energi positif, dan hidup bahagia menjalaninya, atau menyerah pada kehidupan ini karena akibat buruk yang tidak dapat dihindari.
Lalu mengapa buku ini dilarang? Ada satu paragraf di dalamnya yang menurut kami memang merupakan bagian penting yang mungkin berujung pada pelarangan, yaitu disebutkan bahwa kebanyakan orang saat ini atau 98% orang sebenarnya telah dicuci otak oleh model sosial yang tetap. Setelah dicuci otak, mereka kehilangan kemampuan berpikir mandiri. Dia juga menegaskan bahwa orang tua, ayah ibu, adalah sosok orang yang paling banyak mencuci otakmu. Maksudnya adalah dalam sepanjang hidup ini, kamu sebenarnya sudah digiring mereka ke arah yang mereka inginkan, hingga akhirnya kamu akan menemukan bahwa hidup ini bukanlah hidupmu yang sebenarnya, adalah mereka yang menginginkan seumur hidupmu. Jika kamu ingin menjalani seumur hidupmu, maka kamu harus mengandalkan pemikiran sendiri. Terkait ini, kami merasa ini agak mirip dengan tradisi orang Timur, terutama Tiongkok tempo dulu, yang telah memetakan arah hidup keturunannya sejak kecil, entah di zaman sekarang masih berlaku atau tidak. Disinilah maksud yang ingin penulis sampaikan. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin sukses, bukan berarti meniru ilmu sukses sang penulis. Anda perlu membaca buku The Science of Success atau ilmu sukses ini dan memahami jalan Anda sendiri menuju kesuksesan. Anda ingin meraih kesuksesan dengan menyalin model kesuksesan sang penulis itu mustahil. Penulis hanya bisa memberi Anda sedikit pengalaman dan kemungkinan prinsip kebenaran di dalamnya. Buku The Science of Success hanyalah sebuah pengalaman. Ini hanyalah sebuah panduan menuntun Anda ke suatu arah, tetapi Anda sendiri yang harus menjalaninya sendiri. Demikian juga dengan hukum tarik-menarik. Banyak orang berpikir bisa mencapai kesuksesan, tetapi tidaklah semudah itu. Terkait ini, kami juga tidak dapat menjelaskannya secara detail. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu sendiri selengkapnya tentang hukum tarik-menarik ini. Singkatnya, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat memahami prinsip kebenaran di baliknya dan mempraktekannya. Penulis mengatakan bahwa hanya memiliki semangat saja tidak cukup. Anda harus memikirkan bagaimana mencapai kesuksesan Anda, yaitu hidup Anda. Adakah yang benar-benar sukses dari buku The Science of Success atau ilmu sukses ini? Menurut penulis, sejauh ini mungkin hanya 2% orang yang sukses. Artinya 98% orang sisanya tidak bisa menjadi 2% orang yang sukses itu, meski sekeras apapun mereka berusaha. Jadi rasio ini tidak akan berubah. Dan iblis juga dapat mengendalikan 98% manusia tanpa perlu usaha apapun. Jadi, setelah membaca buku ini, kami merasa ini agak mirip dengan prinsip Pareto atau aturan 80/20. Namun penulis berusaha keras untuk membuat semua orang sadar akan masalah ini dan ingin mengubah rasio ini. Sejauh ini, inilah bagian dari isi buku Outwitting the Devil. Buku ini tidak terlalu panjang, tapi sejujurnya, apa yang dikatakan iblis ini tidak mudah dimengerti. Kami merasa dari nada bahasa iblis ini, Anda mungkin bisa merasakan bahwa dia berusaha menginspirasi semua orang untuk menjadi orang yang positif. Dia terus memberitahu Anda tentang masalah dan kelemahannya, konsekuensi buruk seperti apa yang akan dia timbulkan, dan bagaimana Anda dapat memiliki kehidupan yang baik. Iblis ini terus memberitahu Anda hal ini, sehingga membuat kami berpikir bahwa iblis ini mungkin tidak semengerikan seperti yang dibayangkan. Dia mungkin takut suatu hari nanti semua orang akan berubah menjadi energi negatif dan dia sendiri akan lenyap. Apalagi hanya tersisa 2% manusia dengan energi positif. Tak heran ia terus berharap semua orang dipenuhi energi positif. Jadi sekarang mari kita berpikir positif dengan energi positif. Singkirkan segala sesuatu yang berbau negatif. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.